Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kanita, NIM 1911059. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman berilmu pengetahuan seperti saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan berhak mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan ceramah dengan judul Ibadah di Rumah Aja Yuk. Saat ini, kondisi di dunia sedang tidak baik-baik saja. Sudah setahun lebih kita melakukan aktivitas secara daring. Ya, COVID-19. Ini telah benar-benar mengubah gaya hidup kita. Saya tahu, saudara-saudara sekalian pasti sudah bosan mendengar kata pandemi, virus, corona, maupun COVID-19. Namun demikian, semangat kita untuk beribadah bukan berarti menjadi kendor. Ya, ibadah. Ada yang tahu apa itu ibadah? Ibadah, secara bahasa ada 3 makna. Yang pertama, taat. Yang kedua, tunduk. Dan yang ketiga, pengabdian. Jadi, ibadah adalah bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, nasib kita menghadapi COVID-19. Bagaimana nasib yang baik? Kita bersatu melawan COVID ini. Satu membantu satu. Bayangkan jika seluruh masyarakat saling membantu, saling menolong. Insya Allah, kita semua pasti bisa melewati permasalahan ini. Kita wajib berikhtiar sama takdir. Merubah takdir bukan di tangan Allah, melainkan di tangan kita sendiri. Makanya Allah memerintahkan kita untuk memperbanyak melakukan ibadah. Lalu muncul pertanyaan, kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, karena ibadah kepada Allah adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haknya Allah untuk diibadahi. Misalnya gini, apa yang dilakukan oleh orang yang beradab terhadap orang yang telah berbuat baik kepada dirinya? Tentunya dia akan berbuat baik pula kepada orang yang telah berbuat baik pada dirinya. Tak ada satupun nikmat kecuali semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 berbunyi, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ternyata selama ini banyak nikmat yang tidak kita sadari. Misalnya pada saat sholat Jumat, sebelum COVID-19, ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Silaturahim itu nikmat. Mencari nafkah keluar rumah itu nikmat. Tapi ingat, nikmat tidak selalu kekal, bisa berubah. Dan ini buktinya. Dengan hadirnya COVID-19, menyadarkan kita bahwa nikmat yang selama ini kita nikmati, tapi tidak pernah kita syukuri. Yang kedua, ibadah kepada Allah adalah kebutuhan manusia, sebagaimana mereka membutuhkan makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan jasadnya. Ibadah merupakan kebutuhan hati kita. Siapa yang ingin hidupnya jauh dari kesengsaraan, maka dia harus benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak menghamba kepada Allah, maka dia akan merasakan kesengsaraan di hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Tapi kondisi sekarang berbeda. Berbagai bentuk ibadah selama pandemi COVID-19 ini sebaiknya dilakukan dari rumah. Dengan ibadah yang jangan dulu dilakukan di masjid, maka rumah menjadi sentra kegiatan ibadah hingga kondisi lebih baik. Ada hadis yang menyebutkan tentang beribadah di rumah, yang berbunyi, An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aj'alu min salatikum fi buyutikum wa la taj'aluha alaikum qubur
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadikanlah sholat-sholat kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian menjadikan rumah sebagai kuburan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menjadikan rumah sebagai salah satu tempat ibadah merupakan sunnah. Namun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, konsep pelaksanaan ibadah memiliki tujuan tambahan, yaitu memutus penyebaran COVID-19 dengan menghindari kontak fisik dan kerumunan massa. Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah di tengah pandemi COVID-19 ini dipusatkan di rumah, demi menjaga keselamatan jiwa diri sendiri maupun orang lain, karena menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Dalam kondisi wabah seperti ini, umat Islam menjalankan ibadah di rumah, meski menyadari pentingnya beribadah di masjid. Bukan hanya ibadah sunnah, sholat wajib pun dilaksanakan di rumah, dengan niat menjalankan sunnah di saat wabah. Maka jadikanlah rumahku surgaku. Fungsi dari ibadah adalah sebagai amal soleh yang akan menjadi bekal manusia di akhirat kelak. Sebagai wujud rasa syukur manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, dan sebagai sarana untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adapun prinsip-prinsip dalam melaksanakan ibadah diantaranya adalah: yang pertama, niat ilahi ta'ala, ikhlas, tidak menggunakan perantara, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, seimbang antara dunia dan akhirat, tidak melebih-lebihkan, mudah dan meringankan, bukan mempersulit. Ada yang berkata, "Saya merasa sedih, tidak bisa sholat jamaah di masjid, tidak bisa sholat Jumat di masjid." Ingat, ini ujian. Wajib kita turuti, wajib kita imani, wajib kita percaya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus melawan takdir ini. Kita harus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada bala yang Allah turunkan melainkan karena dosa dan perilaku-perilaku kita. Bagaimana Allah mengangkat bala ini? Dengan taubat kita, permohonan kita, dan bermunajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang tidak bisa bermunajat di masjid, tapi barangkali munajat kita yang tulus dan ikhlas di rumah, pasti akan Allah ijabah dan akan Allah angkat. Hikmah dari wabah COVID-19 adalah menguatkan ketahanan keluarga dan kekuatan ibadah di rumah. Kita bisa membaca Al-Quran, sholat berjamaah di rumah dengan anggota keluarga dan saudara kita. Mudah-mudahan Allah segera angkat penyakit ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Allah ya Arhamar Rahimin, Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berikanlah kepada kami kemampuan agar kami waspada, agar kami selalu menjaga diri, agar kami selalu turuti dan taat perintah agamamu, perintah agama Islam. Dalam kondisi ini, kita mengikuti pandangan Nabi Muhammad SAW. Apalagi pandangan Nabi Muhammad dan pandangan pemerintah menjadi satu tujuan untuk menjaga masyarakat dari segala bentuk penyakit dan bahaya. Jadilah pahlawan dengan berdiam diri di rumah, karena inilah bentuk kepahlawanan kita, bentuk perjuangan kita. Lindungi diri, lindungi orang lain. Mari memainkan peran melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam tangguh, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Sebelum saya mengakhiri ceramah pada kesempatan kali ini, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan, kalau kita kejar akhirat, maka dunia akan ikut. Tetapi jika kita kejar dunia, maka akhirat akan meninggalkan kita. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.